Kuatma'ruf laporkan hakim perkara pembunuhan Brigadir J ke MA dan KY. Inilah yang gue bilang, kalian sudah merencanakan dari awal. Iya kan? Saya mengalami yang mulia di situ yang mulia. Iya, terserah ke saudara, saya bilang gitu. Faktanya pada saat setelah penembakan saudara ditanya sama anggota Polres Jakarta Selatan, saudara bisa menjawab dengan tuntas apa skenario itu. Kan begitu? Kalau yang jujur, saya tidak pernah diinterogasi di dalam rumah. Kemudian saudara dibawa ke Provos. Betul. Dan saudara ditanya dipisah satu-satu. Betul? Bisa, betul. Dan saudara bisa menjawab skenario itu? Tidak. Awalnya karena saya belum ada apa-apa, saya sudah jawab yang semuanya, tapi baru separuh Pak Sambo datang. Itu kertasnya itu disobek-sobek. Siapa saudara meriksa? Saya tidak kenal, yang jelas Provos. Siapa provosnya? Biar kita panggil sekarang. Benar nggak keterangan saudara ini? Baik, bagus dipanggil yang mulia. Ya, siapa namanya? Saya tidak kenal. Gimana saudara ini? Hah? Bagaimana saudara? Pasal 158 KUHP yang menyatakan bahwa hakim dilarang menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan di sidang tentang keyakinan mengenai salah atau tidak terdakwa. Nah, dalam beberapa kesempatan ketika hakim memeriksa klien kami di persidangan sebagai saksi, hakim sudah tegas menyatakan bahwa klien kami itu berbohong secara konsisten sejak awal sampai saat diperiksa saat itu. Nah, ini kan sudah tidak sesuatu yang tidak patut menurut kami disampaikan ke persidangan dan sudah menjustifikasi bahwa klien kami ini seorang pembohong. Ya, pertama ini laporan terhadap Komisi Yudisial ya, itu merupakan hak dari setiap warga negara yang menganggap ada dugaan pelanggaran perilaku dan kode etik dari hakim gitu ya. Itu yang pertama. Dan Komisi Yudisial juga tidak bisa kemudian menolak laporan dari masyarakat tersebut. Nah, namun tentu saja laporan yang disampaikan itu akan diverifikasi. Jadi ini tahapnya masih tahap awal sekali ya. Jadi ada beberapa tahapan di Komisi Yudisial sampai dengan pemeriksaan bahkan ya. Itu akan dilakukan verifikasi terlebih dahulu untuk melihat kelengkapan dari laporan ini. Apakah kemudian laporan ini sudah cukup lengkap baik secara material maupun formil. Kalau cukup lengkap, maka kemudian kita akan melakukan sidang panel ya namanya ya. Itu terdiri dari 3 orang komisioner untuk menyatakan bahwa laporan ini dapat ditindaklanjuti atau tidak dapat ditindaklanjuti. Nah, kalau dapat ditindaklanjuti, maka kemudian kita akan memeriksa ya baik hakim yang terlapor, baik pelapornya, baik saksi dan seterusnya. Nah, kalau ada dugaan pelanggaran yang terbukti, maka kemudian akan dilakukan pleno untuk memutuskan hal tersebut ya. Kalau ada dugaan pelanggarannya, maka akan diberikan sanksi. Kalau tidak ada laporan dugaan pelanggarannya, maka dijatuhkan sanksi rehabilitasi ya, atau tidak terbukti ada laporan dugaan pelanggaran hakim. Jadi ini tahap yang awal sekali, dan saya kira ini merupakan hak masyarakat untuk melaporkan Komisi Yudisial. Yang penting Komisi Yudisial mengakui bahwa akan memeriksa perkara ini secara objektif, begitu ya. Tim kuasa hukum Kuatma'ruf melaporkan Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso yang menangani perkara pembunuhan berencana Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J ke Badan Pengawas Mahkamah Agung atau Bawas MA dan Komisi Yudisial KY. Benar kata kuasa hukum Kuatma'ruf Irwan Irawan saat dikonfirmasi pada hari Kamis, Irwan menyebut laporan yang pihaknya buat terkait dengan pelanggaran kode etik majelis hakim saat memimpin persidangan. Menurut Irwan, banyak pernyataan Hakim Wahyu yang bersifat tendensius saat pemeriksaan para saksi. Terkait dengan pelanggaran kode etik saat memimpin sidang, banyak pernyataan ketua majelis yang sangat tendensius saat pemeriksaan saksi-saksi, ujarnya. Berdasarkan surat yang diterima cnnindonesia.com, aduan tersebut menyusul sikap majelis hakim pada pemeriksaan saksi-saksi dengan terdakwa Kuatma'ruf dalam sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Senin 5 Desember. Tim pengacara menilai sikap majelis hakim telah melanggar KUHP contoh Peraturan Bersama MA dan KY tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim tahun 2012 contoh
keputusan bersama MA dan Ketua KY tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim tahun 2009. Adapun pelaporan tersebut dilakukan tim kuasa hukum Kuatma'ruf pada Rabu 7 Desember. Sementara juru bicara KY Miko Ginting mengonfirmasi laporan yang dibuat pihak Kuatma'ruf terhadap Ketua Majelis Hakim yang menangani perkara pembunuhan berencana Brigadir J. Kita akan verifikasi dulu laporannya apakah memenuhi syarat atau tidak untuk ditindaklanjuti. Yang pasti Komisi Yudisial akan memeriksa laporan ini secara objektif, kata Miko. Perlu pemahaman bahwa area Komisi Yudisial adalah memeriksa ada atau tidaknya pelanggaran etik dan perilaku hakim, jadi penanganan laporan ini tidak akan mengganggu jalannya persidangan, ujarnya. Kuatma'ruf didakwa melakukan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Tindak pidana itu dilakukan bersama-sama dengan Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Baradae, dan Ricky Rizal atau Bribka RR. Mereka didakwa melanggar pasal 340 Subsider, pasal 338 Jungto, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Pembunuhan terhadap Brigadir J terjadi pada Jumat 8 Juli 2022 di rumah dinas Sambo nomor 46 di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Dalam surat dakwaan, Baradae dan Sambo disebut menembak Brigadir J. Latar belakang pembunuhan diduga karena Putri telah dilecehkan Brigadir J saat berada di Magelang pada Kamis 7 Juli 2022. Dugaan ini telah dibantah oleh pihak keluarga Brigadir J.